Sassuolo terus pamer Jay It Says, netizen tak bosan berkomentar hingga timnas Indonesia langsung jadi pembahasan di Sassuolo. Tak seseram yang dibayangkan, ternyata timnas Indonesia diuntungkan di Arab Saudi. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut hanya di Kamus Bola. Sassuolo terus mengunggah foto terbaru Jay It Says yang tak pernah gagal mengundang komentar netizen. Total dalam 24 jam terakhir sudah ada 4 unggahan berbau Indonesia dan Jay It Says dalam Instagram klub berjuluk Nero Verde itu. Jay sudah resmi menjadi pemain Sassuolo. Klub yang bermarkas di Stadion Mapei itu telah memperkenalkan Jay pada Sabtu 9 Agustus malam waktu Indonesia. Sebelum secara resmi mengumumkan Jay sebagai pemain, ada sebuah unggahan yang menjadi kode soal kedatangan bek timnas Indonesia itu. Sassuolo menampilkan sebuah gambar serupa piringan dengan warna merah putih dengan siluet pemain sepak bola dan bangunan seperti pura. Unggahan berisi pesan soal kepastian merekrut Jay kemudian muncul beberapa saat kemudian. Foto Bang Jay yang tersenyum mengenakan jersey Sassuolo ditambah grafis simple bertulis Jay It Says, Benvenuto atau Selamat Datang Jay It Says. 5 jam berselang, Sassuolo mengunggah video Jay It Says yang menyapa fans dengan bahasa Italia. Halo semuanya, saya di sini. Saya sangat senang berada di sini. Sampai jumpa di stadion Forza Sassuolo, kata Jay. Unggahan yang paling anyar soal Jay dirilis pada Minggu 10 Agustus siang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, berisi deretan foto Jay It Says dengan kostum Sassuolo. Beberapa jepretan foto dari Jay, tulis tak karir yang mengiringi jajaran foto itu. Tiap unggahan soal Jay selalu mendapat respons dari netizen. Jumlah likes dan komentarnya selalu melebihi unggahan-unggahan lain yang ditampilkan Sassuolo. Unggahan perkenalan Jay mendapat lebih dari 560.000 likes dan dikomentari hampir 40.000. Interaksi warganet terhadap unggahan-unggahan lain terkait Jay tidak sebesar unggahan perkenalan, namun tetap berada di atas unggahan Sassuolo lain yang tidak berbau Jay. Menariknya, kedatangan Jay It Says menuju Sassuolo juga membuat timnas Indonesia mendapat sorotan. Sebab, klub asal Italia itu turut membahas rekam jejak Jay It Says bersama skuad Garuda setelah resmi dinaturalisasi pada Desember 2023 lalu. Lahir di Merlo pada 2 Juni 2000, It Says adalah pemain sepak bola Indonesia kelahiran Belanda yang berkembang melalui Akademi Muda PSV Eindhoven. Bunyi pernyataan resmi Sassuolo saat memperkenalkan Jay It Says sebagai rekrutan anyar. Setelah berlatih di Sistem Akademi Muda Belanda, ia menjalani debut profesionalnya bersama Go Ahead Eagles, di mana ia tampil 93 kali dan mencetak 3 gol dalam 3 musim. Lanjut pernyataan tersebut. Pada tahun 2022, ia bergabung dengan Venezia di Italia dengan cepat menjadi pemain kunci di lini pertahanan Venezia. Ia bermain dalam 66 pertandingan untuk klub tersebut, baik di Serie A maupun Serie B, mencetak 2 gol pada 1 Mei 2024 melawan Catanzaro dan mencetak gol pertamanya di Serie A pada bulan Desember di tahun yang sama melawan Juventus. Berkat garis keturunan ibunya, ia memilih untuk mewakili tim nasional Indonesia, menjalani debutnya pada Maret 2024 dan mencetak gol pertamanya hanya 5 hari kemudian melawan Vietnam. Pada bulan September 2024, ia diangkat menjadi kapten tim. Tutup pernyataan resmi klub soal Jay It Says. Beralih, berita selanjutnya. Persaingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal berlangsung dengan sengit pada Oktober 2025. 3 tim saling sikut di fase ini, yaitu Arab Saudi, Irak, dan Timnas Indonesia untuk grup B. Ketiga tim akan berebut satu tiket untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Hanya juara grup saja yang berhak mendapatkannya. Tim runner-up akan tampil di putaran kelima, sementara peringkat ketiga tereliminasi dan praktis harus melupakan tampil di Piala Dunia tahun depan.
Satu di antara tim yang diunggulkan dari grup B putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Timnas Arab Saudi. Mereka berstatus tuan rumah didukung segudang pengalaman sebagai anggota fiktif di ajang sebesar Piala Dunia. Timnas Arab Saudi punya skuad yang tak bisa diremehkan dengan pelatih Hervé Renard yang kembali menangani tim setelah sempat digantikan Roberto Mancini. Yap, Arab Saudi tergolong tim kuat dengan sejarah panjang di sepak bola, termasuk keikutsertaan di Piala Dunia. Meski begitu, Arab Saudi bukannya tidak bisa dikalahkan, mereka tetap punya beberapa kelemahan yang wajib dimanfaatkan lawan-lawan termasuk timnas Indonesia. Tak jago kandang, timnas Arab Saudi boleh dibilang tim kuat dan penuh karakter khas negara Timur Tengah dalam kekuatan sepak bolanya. Mereka langganan di putaran final Piala Dunia, tetapi cukup ngos-ngosan pada kualifikasi edisi 2026 ini. The Green Falcon terlempar dari persaingan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 setelah hanya finish di peringkat ketiga putaran ketiga dan ditemani Indonesia untuk bersaing ke putaran keempat. Arab Saudi ternyata tak jago-jago amat ketika bermain di kandang sendiri. Beberapa laga, mereka kehilangan poin penuh saat bertanding dengan dukungan penuh dari publik sendiri. Mari kita lihat dalam 5 pertandingan kandang Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ali Al-Bulayi dan kawan-kawan mencatat 2 hasil imbang, 2 kali kalah, dan cuma 1 kali menang. Pertama, mereka ditahan tim tamu Timnas Indonesia 1-1. Lalu digasak Jepang 0-2, ditahan imbang Bahrain 0-0, kemudian kalah dari Australia 1-2. Satu-satunya kemenangan mereka di kandang sendiri adalah mengalahkan Cina 1-0. Jadi, walau Arab Saudi berstatus tuan rumah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, belum tentu menjamin mereka melaju mulus. Dikawal supporter Timnas Indonesia tak akan berjuang sendiri dalam pertandingan di Jeddah bulan Oktober mendatang ketika meladeni tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak. Pasalnya, ada ribuan WNI yang tinggal di Arab Saudi yang menanamkan dan menamakan diri Garuda Saudi yang siap membuat stadion penuh atribut merah putih. Belum lagi WNI yang tinggal di negara Timur Tengah lainnya yang siap memberikan dukungan. Berkaca pada pertandingan Timnas Indonesia saat tandang ke markas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah 6 September 2024 lalu, ketika itu ribuan WNI ikut mendukung perjuangan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Saat itu, sedikitnya ada 5.000 supporter Timnas Indonesia memerahkan stadion dan menjadi saksi keberhasilan JICS menahan imbang The Green Falcon dengan skor 1-1. Bahkan kiper Garuda Martin Paes dengan bangganya menyebut bermain di markas Arab Saudi seperti bertanding di kandang sendiri. Bermain di Arab Saudi sangat berkesan, dukungan supporter Indonesia di sana membuat kami merasa seperti di rumah sendiri. Di luar Indonesia, komunitas terbesar Indonesia ada di sana, Arab Saudi, dan saya melakukan penyelamatan penalti, kata Martin Paes setelah laga tahun lalu. Dukungan WNI di negara kawasan Arab Timnas Indonesia dijamin bakal full support jika bermain di negara-negara daratan Arab, termasuk Arab Saudi yang akan menjadi tuan rumah putaran keempat. Menurut kantor berita Antara, pada 2025 di Qatar ada sekitar 37.000 WNI. Di Arab Saudi lebih banyak lagi dan kurang lebih 857.000 WNI. Belum lagi warga Indonesia yang berada di sekitar 2 negara itu, semisal Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, dan Kuwait. Mereka diperkirakan akan ikut memberikan dukungan secara langsung. Dan untuk saat ini, koordinasi supporter Timnas Indonesia di luar negeri sudah sangat solid. Ada komunitas Garuda Qatar, Garuda Saudi, Garuda Bahrain, Garuda Kuwait, dan Garuda Buana. Yang terakhir merupakan komunitas penghubung supporter Timnas Indonesia di seluruh negara.